Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin konsisten ya naiknya dalam 7 hari terakhir ini ya. Dan per 24 jam teman-teman bisa lihat di sini naiknya 2% lebih. Dan 7 hari ya dia sudah mulai positif ya 2% lebih juga untuk kenaikannya. Dan benar saja teman-teman kalau lihat ya ini altcoin ya selain Bitcoin itu juga banyak juga yang ngepam. Bisa dibilang 90% market ya, sorry 90% aset kripto itu sedang mengalami kenaikan. Dan Fear and Greed Index di sini teman-teman orang mulai berani lagi untuk masuk ya, karena yuan melemah teman-teman ya, otomatis mereka menjadikan Bitcoin ini sebagai store of value ya, bisa dibilang ya, daripada harga mata uangnya jatuh. Banyak yang dari China teman-teman ya, karena perang ekonomi dengan Amerika ya, mereka mengamankan aset mereka ya, fiat mereka lah ya, ke cryptocurrency ya, lebih condong ke Bitcoin. Makanya terjadi market yang lumayan bagus lah ya, bisa dibilang gitu. Karena kalau bagus-bagus amat itu ya menurut saya di 90 ribuan sih untuk Bitcoin ya. Dan di sini teman-teman ya, ini lagi trending XRP Pi Network ya, 16% ya. Di video kali ini saya mau overall aja ya bahasnya teman-teman ya, karena nggak mau runcing ke satu koin ya. Kemungkinan saya akan lihat di sini ya untuk video kali ini Pepcoin ya. Pepcoin di sini positif juga ya, 6,51% dalam 7 hari juga 4,74% ya. Kita bisa lihat di sini. Mungkin saya akan memberikan analisis saya sendiri ya, tapi disclaimer on ya, tetap kalian Dior ya. Untuk Webcoin dan Pi Network ya, saya akan coba lihat di sini ya. Pertama untuk Pepcoin ya, saya mau lihat dari time frame by time frame, adakah kemungkinan dia akan rally langsung ya, berlanjut rally ya, kira-kira seperti itu, ataupun nanti dia akan terjadi koreksi ya. Kita coba cek chartnya. Untuk teman-teman ya yang main long term ya, sorry, yang mau main jangka pendek ya, jangka 1 hari ya, sorry, dalam jangka waktu 1 jam ya, 1 jam ke depan dan selanjutnya teman-teman, kemungkinan harga akan terus naik karena sentimennya bullish ya, sentimennya naik. Ini time frame saya ambil 1 hour ya, atau 1 jam. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dia sudah terjadi pembalikan harga, sorry, pembalikan tren teman-teman ya, karena dia reject kemarin di sini ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau kita melihat shadow-nya ya, memang agak jauh ya untuk rejectnya di sini ya teman-teman ya. Jadi dia tetap ikut di harga awalnya, atau bisa dibilang ini supportnya teman-teman ya. Ya bisa dibilang ini ya lah ya teman-teman ya. Makanya dia nggak lewat di sini ya, ketika menyentuh di harga 50571 ya, ini cuma membentuk shadow. Dia tidak menjadi candle tetap ya, hanya menjadi shadow garis seperti jarum ini. Dan setelah itu dia reject untuk turun ya, bukan reject untuk naik ya, ini reject untuk turun ya, langsung ngepam lagi ya. Terjadi sideways dalam 2 jam ya, setelah itu terjadi kenaikan yang signifikan. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, sudah terjadi pola higher high dan higher low ya. Teman-teman bisa lihat ya, higher high higher low semua ini. Intinya dalam time frame 1 jam ini baguslah untuk kenaikan dari Pepcoin ya, untuk time frame 1 jam. Bagaimana kalau kita lihat untuk time frame 1 hari ya? Kita pindah ke time frame 1 hari ya, teman-teman lihat. Bentar saya perbaiki dulu. Untuk time frame 1 hari, teman-teman bisa lihat ya, dia terjadi reject support di sini ya, teman-teman bisa lihat dia terjadi reject support di sini, sehingga waktu posisi di sini teman-teman dia terjadi penurunan ya. Harusnya ini jadi support ya, tapi tidak ya. Tapi tidak, makanya saya mengatakan ini terjadi reject support. Harus sama dengan yang di sini, karena angka rata-rata teman-temannya di 50920 ya. Tetapi terjadi penurunan ya, atau kita bilang candle break teman-teman ya. Candle break. Jadi ya dia nggak naik gitu loh ya. Dia malah shadow saja dikit di sini, ada Fibonacci kecil. Tapi mungkin waktu itu pengumuman kenaikan tarif ekonomi ya, ekspor impor dari Amerika ya, akhirnya terjadi reject ya. Terjadi
reject naik ya, jadi candle break, akhirnya dia terjadi penurunan. Tapi kali ini dalam time frame 1 hari, ini mulai terlihat teman-teman ya, harga saat ini ya, harga saat ini di 50730 ya, harga saat ini teman-teman, ini merupakan harga standar ya, kembali dari nol, bisa dibilang seperti itu ya, karena ini harga yang paling sering disentuh ya, ini harga paling sering disentuh oleh Pepcoin ya. Ini harga yang paling sering disentuh. Kemungkinan akan terjadi hal serupa di sini ya. Semoga saja teman-teman ya. Saya ambil di sini ya. Ya, betul saja ya. Jadi kemungkinan teman-teman, ya, pola yang ini akan terjadi. Bentar ya. Nah, kemungkinan pola yang ini ya, ini akan terjadi di sini ya, karena by historical sekali lagi ya. Kemungkinan ya berarti dia akan naik ya, dia akan naik seperti ini ya, karena sudah di harga yang sama dengan yang ini ya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sudah terjadi di sini teman-teman ya, tapi dengan adanya bad news ya, dia reject untuk up ya, malah terjadi downtrend di sini ya. Terus terjadi uptrend lagi, downtrend, tapi tidak lari dari harga rata-ratanya, tetap di 5074. Makanya dia terjadi sideways lama lah di harga 5075 ya, ini 5075, kira-kira seperti itu. Ini bersiap untuk bull ya. Seharusnya seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat kondisi market ya saat ini sudah menunjang ya, dan news juga ya, berita-berita baik ya dari overall market itu sudah mulai muncul juga. Kemungkinan harga akan menyentuh teman-teman ya. Kalau volumenya rendah, kemungkinan tidak akan sampai sini. Kalau volumenya rendah teman-teman ya, tidak sampai di 4021 ya. Kalau let's say setengah saja lah ya, kemungkinan ada di 16, kalau setengahnya saja kemungkinan ada di 1395 ya, 401395 untuk harga Pepcoin ya. Tapi sekali lagi tetap dior teman-teman ya, karena segala sesuatu kalian yang tentukan, kira-kira seperti itu. Kalian mau masuk sekarang bisa ya, kalian nggak masuk juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan ya di sini, dan nggak ada yang mengajak ya. Tapi kalau untuk technical analysis ini ya, ini yang saya lakukan untuk setiap koin-koin saya ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk Pi Network teman-teman ya, kalau kita lihat saya menggunakan trading view di sini ya, teman-teman bisa lihat untuk time frame 1 jam 1 hour teman-teman. Ini kemungkinan akan terjadi kenaikan lanjutan untuk Pi Network ya, karena terjadi double candle di sini, tapi lebih besar candle yang hijau ya. Jadi kalau 1 jam ke depan ya, Pi Network bisa open di hijau ya, bisa open di hijau. Contohnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat bentar. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman lihat ya. Ini ya. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, sorry. Oke, gini ya. Ini terjadi pola yang sama dengan yang ini, teman-teman ya. Jadi kebaca banget ya, orang yang main time frame kecil ya, ada di sini semua, teman-teman ya. Jadi di sini sudah terjadi historical candle ya, saya bilang seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini lebih besar di hijau ya. Jadi kalau terjadi open candle di next jam ya, di next jam selanjutnya ya, ini kan time frame 1 jam, 1 candle 1 jam teman-teman ya. Kalau dalam 1 jam ke depan terjadi candle hijau atau dia opennya di candle hijau, kemungkinan rally atau kenaikan dari Pi Network ini teman-teman akan terus berlanjut. Tapi sekali lagi teman-teman ya, untuk Pi Network ini kan dia masih bisa dibilang labil ya, karena volumenya itu belum terlalu paten ya, masih selalu naik turun ya, kira-kira seperti itu. Dan harganya belum bisa dibilang sideways, tapi ya masih condong penurunan kalau kita lihat ya. Untuk time frame 1 hari kalau kita ambil di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, penurunan trennya masih turun ya. Tapi semoga di sini terjadi pembalikan harga teman-teman ya, semoga terjadi pembalikan harga. Karena kalau kita lihat di sini ya, harga sering disentuh kemarin di 0.6350 ya, itu sama dengan yang di sini teman-teman ya. Jadi kemungkinan siapa tahu terjadi candle serupa ini ya, candle ini terjadi di sini. Semoga saja ya, semoga saja teman-teman.
Oke, kira-kira begitu technical analysis simple dan paling mudah ya yang saya bisa kasih ke teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya dan sekali lagi saya mengacu selalu ke Bitcoin. Kenapa? Karena dominasi Bitcoin itu sangat-sangat penting. Kalau Bitcoin terus positif ya kemungkinan technical analysis yang saya berikan hari ini terjadi ya kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini mulai kuat juga untuk overall market 2,77% ya kenaikan overall market kripto, tepatnya di 2,71 triliun dolar ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.